Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan-kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan taufiknya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumahku, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dipelajari ayat-ayat tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan liputi mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah, ingin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya
untuk seseorang tersebut mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala itu semua dibangun di atas ilmu. Iman, hati yang benar itu semua pada hakikatnya dibangun di atas ilmu. Kalau seseorang tidak pernah belajar, seseorang tidak pernah duduk di majelis ilmu, bagaimana seseorang itu akan membangun keimanannya, dan bagaimana seseorang itu akan membangun hati yang benar sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak disayangkan ketika seseorang itu menuntut ilmu, ketika seseorang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak membuahkan hati yang benar, tidak membuahkan rasa takut yang benar, tidak membuahkan rasa cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu, bukankah ini sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Waktunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hatinya khusyuk ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari yang namanya kebenaran. Yang sepatutnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mempelajari Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman semakin mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya harusnya semakin benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kita bicarakan bukan amalan-amalan zahir kita. Alhamdulillah kita melakukan sholat. Alhamdulillah mungkin kita melakukan sholat-sholat sunnah. Tetapi keadaan kita ketika kita sudah sering ngaji, keadaan kita ketika kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, apakah hati kita sudah benar khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ayat ini turun kepada para sahabat yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berada di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, mereka tahu bahwasanya hakikatul ilm, hakikat ilmu, hakikat iman yang mereka harus bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa khusyuk, punya rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rasa cinta dan pengharapan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab sebelum kalian. Bagaimana keadaan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika mereka sudah mendapatkan Alkitab, mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Taurat, dari Injil, dan mereka mempelajarinya, semakin mereka lama mempelajarinya, faqasat qulubuhum. Hatinya bukan semakin lembut. Semakin ngaji, semakin lama, hatinya bukan semakin lembut, tapi semakin apa? Faqasat qulubuhum. Hati mereka justru malah semakin apa? Semakin keras. Yang dulu mungkin kita awal-awal ngaji, kita senang mendapatkan hidayah, dan seakan-akan kita baru terlahir. Ketika kita mendapatkan hidayah, bagaimana keadaan kita? Terkadang kita meneteskan air mata untuk memegang sunnah ini. Terkadang kita harus apa?
Harus hati kita betul-betul merasakan rasa gembira, senang, rasa cinta yang begitu luar biasa yang kita rasakan. Fatala alaihimul amal. Semakin lama ngaji, semakin lama kita mengenal sunnah, jangan sampai hati kita semakin apa? Faqasat qulubuhum. Hati kita semakin kosak, semakin apa? Semakin kering, semakin keras. Yang dulunya kita sering nangis, justru sekarang kok nggak bisa nangis. Yang dulunya kita punya rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah benar, kok sekarang semakin bermudah-mudahan untuk meninggalkan ketaatan dan bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl." Jangan kita seperti orang-orang ahlul kitab yang sebelum kita. Diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, faqasat qulubuhum. Akhirnya apa? Wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan inilah yang seharusnya bagi kita. Bagaimana kita memperhatikan keadaan hati kita agar hati kita menjadi hati yang khusyuk. Dan tadi sholat subuh juga diingatkan oleh imam kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Hasyr, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan peringatan kepada gunung, kita akan melihat gunung tersebut apa? Khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung tersebut akan hancur dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan takut. Karena apa? Karena tahu tentang hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua yang menyebabkan hati kita, iman kita itu tidak benar, itu tidak menjadi hati yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati kita itu tidak bisa terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena fitnah-fitnah yang begitu luar biasa di sekeliling kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah-fitnah tersebut di dalam surat Al-Kahfi yang kita pelajari ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 4 fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yang dimana pertama fitnah yang akan menimpa keimanan seseorang, dan kita sudah pelajari hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fitnah yang akan merusak keimanan seseorang, fitnah yang akan banyak melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu fitnah yang berkaitan dengan fitnatul mal, fitnah harta, fitnah kekayaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi, dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk kita mempelajari hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binasli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang fitnah yang kedua yang akan banyak merusak hati seseorang, yang akan banyak merusak keimanan seseorang, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi dari mulai ayat yang ke-32. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalan rajulaini," dan berilah contoh bagi mereka, yaitu orang-orang kafir,
sebuah permisalan, yaitu dua orang laki-laki, yang dimana dua orang laki-laki ini, yang satu mereka adalah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang satu lagi seseorang yang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang tidak bisa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima." Kami jadikan salah satu di antara keduanya jannataini min a'nab. Kami jadikan kepada salah satu dari keduanya itu apa? Dia punya dua taman, punya dua kebun. Yang kebun tersebut min a'nab, terisi dari anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami jadikan di dua kebun tersebut di pinggir-pinggirnya itu ada pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an, dan kami jadikan di antara keduanya itu apa? Yaitu apa? Tumbuhan-tumbuhan yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada salah satu dari kedua orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun, dua taman, yang salah satu yang mereka miliki ini taman yang begitu indah. Bagaimana dua kebun tersebut min a'nab, pohonnya itu yang ditumbuhi anggur-angguran, dan di luarnya diliputi oleh pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya itu apa? Zar'a, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kemudian bukan hanya sekedar itu saja, akan tetapi mempunyai pemandangan yang begitu luar biasa indahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, dua kebun tersebut, kiltal jannataini atat ukulaha, bagaimana dia mendatangkan buah-buahan itu setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Pohon-pohon tersebut menghasilkan sebuah buah. Yang anggur berbuah dengan lembatnya, yang kurmanya juga seperti itu, dan tumbuhan-tumbuhan yang lain pun dia menghasilkan buah-buahan. Walam tadlim minhu syai'a, ai wala tanqus minhu syai'a. Gak sedikit pun berkurang dari buah-buahan tersebut. Betul-betul melimpah buah-buahan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan kebun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah satu dari keduanya, wa fajjarna khilalahuma nahara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keduanya itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kami alirkan sungai. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Ada sungai yang mengalir di antara kedua kebun tersebut. Bayangkan Pak, punya dua kebun inap, anggur, kemudian di samping-sampingnya yang menutupinya kurma, kemudian di antara keduanya ada sungai yang mengalir. Segera banget nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ini mulai terkena fitnah. Ketika seseorang sudah mempunyai harta, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang tersebut wa kana lahu thamar, yaitu orang yang dia mempunyai bustan, yang mempunyai buah-buahan tersebut, yang mempunyai kebun tersebut. Faqala li sahibihi, berkata kepada temannya, wa huwa yuhawiru, dalam keadaan mereka ngobrol, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta darimu, wa a'azzu nafara, dan aku adalah orang yang lebih mulia dari engkau. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebuah permisalan lahum kepada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh rahimahullah taala mengatakan, yaqulu ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, idrib lin nasi mathalan hadzal rajulaini, berilah contoh kepada orang-orang, kepada manusia tentang keadaan dua laki-laki ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua orang laki-laki ini. Bagaimana dua orang laki-laki ini? Yang pertama, asyakiru li nikmatillah. Yang pertama adalah orang yang mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal kafirullah. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk memberikan permisalan, yaitu orang yang mereka kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma sadara min kulli minhuma, dan apa yang muncul dari kedua orang tersebut, minal aqwali wal af'al, dari perbuatan dan perkataan. Wa ma hasala bisababi dzalika minal iqabil ajil wal ajil, dan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dari rasa syukur yang mereka lakukan atau kufur yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan wa thawab, dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tujuannya untuk apa? Liya'tabiru bihalihima, agar seseorang itu bisa mengambil ibrah tentang keadaan kedua orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan ayat-ayat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sering apa enggak Pak kita mendengarkan ayat ini? Sering banget kan? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kau tidak akan bisa menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia itu adalah merupakan orang yang zalim, yang senantiasa kufur. Ayat-ayat seperti ini sering kita dengar. Tapi betapa banyak kita nggak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat pendengaran, kita diberi nikmat lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Terkadang kita merasa bahwasanya nikmat itu hanya sekedar nikmat apa? Nikmat uang. Nikmat uang. Kalau kita punya uang banyak, kita punya mobil mewah, kita punya rumah yang megah, baru dikatakan kita punya nikmat. Padahal nikmat ini banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat mata saja ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Apakah ada orang yang mau menukarkan matanya dengan sekeranjang mutiara? Tidak ada. Orang mau menukarkan matanya, kedua matanya dengan emas namanya 1 kilo atau 2 kilo, orang nggak mau, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sebenarnya di dalam anggota tubuh kita saja ini nikmat yang begitu luar biasa.
mata kita, telinga kita, lisan kita, belum lagi anggota-anggota yang lain, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Ini nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Akan tetapi ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang kita baca agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, itu terkadang tidak menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Makanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih contoh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberikan contoh. Supaya apa? Supaya kita melihat dengan mata kita langsung. Ini loh keadaan orang-orang yang bersyukur, ini keadaan orang-orang yang kufur. Supaya apa? Ayat kita dengar, ayat kauniyah kita bisa saksikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wadrib lahum mathalan rajulaini." Berilah contoh kepada mereka tentang permisalan dua orang laki-laki tersebut. Yang satu, syakir li nikmatillah, orang yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa? Al-kafir laha, yaitu orang yang dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu apa? Lihat tabiru lihalihima. Tujuannya untuk kita bisa mengambil ibrah, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Wa yata'adzamu bima hasala alaihima, dan akhirnya kita merasa bahwasanya apa? Merasa besar dengan apa yang terjadi bagi keduanya. Ternyata orang yang bersyukur disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi." Orang yang bersyukur pada hakikatnya dia mensyukuri untuk dirinya sendiri. Tapi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah bisa memuji Allah, gak bisa mengagungkan Allah, gak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha terpuji. Gak butuh kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zatnya Allah sudah maha kaya, secara zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maha terpuji. Kemudian beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walaysa ma'rifatu ayanir rajulaini." Bukan tujuan kita untuk mengetahui siapa sih dua laki-laki ini, bukan. Akan tetapi beliau mengatakan, "Wa fi ayyi zamanin aw makanin huma fihi fa'idatun aw natijatun." Bukan tujuan kita mempelajari tafsir surat Al-Kahfi ini kita mengetahui siapa dua orang laki-laki ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apa? Contoh dari dua orang laki-laki ini menggambarkan kepada kita di setiap tempat, di setiap waktu, bahwasanya ada orang yang seperti ini. Ada orang yang seperti ini, orang yang bersyukur kepada Allah, dan orang yang mereka apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iqab sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan kepada kita semua. Kemudian beliau mengatakan, "Fan natijatu tahsulu min qissatihi ma faqat." Maka apa? Ibrah, hasil akan kita dapatkan dari kisah keduanya. Wa ta'arrud lima siwa dzalika min at-takalluf, dan mencari-cari siapa dua orang laki-laki ini termasuk diantara sesuatu yang takalluf, yang membebani diri. Kemudian beliau mengatakan, "Fa ahadu hadaini rajulaini al-kafiru li nikmatillahil jalilah ja'ala Allahu lahu jannatain ay bustanain husnain min a'nab." Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan salah satu dari kedua orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan harta yang melimpah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kebun yang indah, dari perkebunan anggur, kemudian ditutupi oleh pohon nakhal, yaitu pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di antara keduanya itu apa? Tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan a'nab, yaitu pohon anggur, kemudian nakhal, karena ini adalah merupakan apa? Afdal athimar, ini adalah merupakan buah-buahan yang paling apa?
yang paling disenangi oleh orang. Makanya Syafi'i rahimahullah taala mengatakan fi hatainil jannataini min kulli thamarat wa khususan asyraful asjar. Banyak buah-buahan di kebun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'nab dan nakhl, yaitu anggur dan kurma. Dan Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutannya karena kedua hal ini adalah merupakan asyraful asjar. Keduanya ini adalah semulia-mulianya apa? Pohon dan buah-buahan. Al-inab wan nakhl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada orang tersebut dua kebun yang begitu indah ini, dan kiltal jannataini atat ukulaha, dan kebun tersebut berbuah dan tidak pernah berkurang buah-buahannya, justru malah di tengah-tengah kebun tersebut Allah Subhanahu wa taala alirkan sungai untuk mengairi kebun-kebun tersebut. Akan tetapi orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, orang tersebut justru malah menjadi orang yang sombong. Dia mengatakan apa? Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka ma lahu a'azu nafara. Orang tersebut justru menjadi orang yang sombong. Aku lebih banyak hartanya dan aku lebih mulia. Dan ini adalah merupakan barometernya orang awam. Barometernya orang awam. Ketika orang awam menganggap bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak hartanya, orang yang punya kedudukan di dunia, ini barometernya orang awam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fajr, kata Allah Subhanahu wa taala tentang barometernya orang awam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla. Barometernya orang awam. Kata Allah Subhanahu wa taala fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Ketika rezekinya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai pangkat yang tinggi, maka orang-orang yang barometernya orang awam apa? Fayaqulu rabbi akraman. Oh, orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu, rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang awam akan mengatakan apa? Fayaqulu rabbi ahana. Orang akan mengatakan bahwa orang ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barometernya orang awam. Maka sebagai seorang yang kita ngaji Al-Qur'an, kita ngaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barometer kita itu harus kita apa? Harus kita rubah. Bukan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya apa? Punya harta, punya kedudukan, bukan. Akan tetapi barometernya apa? Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya siapa? Qarun. Kisahnya Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya Qarun, bagaimana Qarun tersebut latanu ulil usbah, dibawa kuncinya Qarun itu oleh orang-orang yang kuat. Kunci gudangnya saja itu dibawa sama orang-orang yang kuat. Tidak bisa kita bawa, kita ceng-ceng kayak gini. Hartanya Qarun itu baru kuncinya. Bagaimana dengan hartanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya
ya laitana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Bagaimana barometernya orang awam? Ketika Qarun itu fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika Qarun itu keluar kepada kaumnya dan dia dengan pakaian yang zinah yang bagus. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis manusia. Yang pertama orang awam, yang mereka terfitnah dengan urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang yang menginginkan kehidupan dunia. Apa yang mereka lihat ketika ada orang melihat harta seperti ini? Mereka akan mengatakan apa? Ya laitana mithla ma utiya Qarun. Seandainya saya punya harta seperti hartanya Qarun. Wa innahu ladzu hazzin 'azim. Sesungguhnya dia punya bagian yang begitu besar. Ini barometernya siapa? Barometernya orang awam. Barometernya orang yang pengen kehidupan dunia. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ketika mereka melihat Qarun tenggelam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka apa? Menyesal. Sedangkan orang yang kedua, orang yang punya ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina utul ilma. Allah sebutkan tadi yang pertama barometernya orang awam yang pengen kehidupan dunia, Allah sebutkan waqala alladziina utul ilm, dan berkata orang yang punya ilmu tahu bahwasanya kehidupan kita ini kehidupan akhirat. Tahu bahwasanya kehidupan dunia ini cuma sementara, lewat kok. Ini jembatan kita untuk kita mendapatkan kebaikan apa? Kebaikan akhirat. Mereka mengatakan apa? Wailakum, celaka kalian. Subhanallah. Makanya dunia itu ada dua pandangan. Pandangan secara zahir nikmat. Orang pakai mobil, masya Allah, nikmat gak? Gak panas, ya kan? Itu pandangannya orang apa? Orang punya rumah megah, enak, mall, kan seperti itu. Tapi orang ahlul ilm, orang yang punya ilmu, orang punya mobil, orang punya harta, difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Inilah pandangan yang harus kita lihat. Ada pandangan secara zahir itu adalah pandangan enak, tapi ahlul ilm melihat pandangan itu bukan pandangan zahir, tapi pandangan apa? Pandangan batin. Di dalamnya ini ujian banyak. Dan tidak mudah. Ujian harta, ujian dunia itu tidak mudah. Orang mungkin selamat dari ujian apa? Kefakiran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku nggak takut kalian diuji dengan yang namanya kefakiran. Tapi yang aku takutkan, kata Rasulullah SAW, fatahullahu lakumud dunya, dibuka dunia kepada kalian. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau dibuka dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit orang itu untuk bersyukur kepada Allah. Yang dulu mungkin masih kurang uang, yang dulu mungkin usahanya belum maju, talabul ilminya masya Allah, gitu kan. Giliran usahanya dibuka, majelis ilmu yang ini ditinggalkan, majelis ilmu yang ini ditinggalkan, majelis ilmu yang ini ditinggalkan. Gimana? Wah, sekarang sedekah saja, pakai harta, ya kan? Padahal apa? Untuk bisa kuat sedekah, untuk bisa kuat ibadah, untuk bisa kuat ini, itu dibutuhkan yang namanya ilmu. Wah, anak sekarang ibadahnya beda. Ibadahnya apa? Ibadahnya sedekah, ngasih ini, ngasih ini, ngasih. Terus kalau ilmunya nggak ada waktu, ya. Nah ini ujian bagi orang-orang yang mereka apa? Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu dunia. Makanya dunia ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna dunya hadratun halwatun. Dunia itu apa? Hijau, manis, menggiurkan. Dunia ini menggiurkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang urusan harta, fitnah dunia ini, fitnah harta ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwali wal aulad. Ini Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang urusan dunia. Hanya saja perhiasan dunia, innamal hayatud dunya la'ib, hanya sebuah permainan.
laibun, wazina, hanya sebuah perhiasan. Dan kalian apa? Wa takatsuru fil amwali wal aulad, dan kalian berbangga-bangga dan memperbanyak apa? Fil amwali wal aulad, harta dan apa? Dan anak. Mungkin kita kalau ketemu temannya saja bangga-banggaan harta, bangga-banggaan istri ya. Piro istri ini satu ya cemen. Ya enggak? Ya enggak gitu. Itu udah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kita itu cuma berbangga-bangga harta, berbangga-bangga istri punya banyak apa sedikit, berbangga-bangga anak. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kehidupan dunia ini. Terus kita mau nyemplung ke situ. Sedangkan Allah sudah memperingati atas hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan keimanan, fitnah iman yang akan merusak hati seseorang, yang akan menjadikan seseorang itu ghaflah, lalai dari memperbaiki hati, memperbaiki keimanan. Fitnah yang paling besar itu fitnah apa? Ya fitnah harta ini. Fitnah dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan fitnah ini setelah fitnah iman. Setelah fitnah iman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fitnah harta. Karena fitnah harta ini luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, urusan dunia betul-betul direndahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak ada apa-apanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan apa? Fa inna dunya ahwalu min dzalik, ahwanu min dzalik. Jadi apa? Bangkai kambing yang telinganya juga cacat juga seperti itu. Itu dunia, keadaan dunia. Dihinakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali wa man dunia." Apa hubunganku dengan dunia? Itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Seorang rasul pemimpin sebuah negara, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala tidur di atas tikar, bukan tidur di atas dipan yang empuk seperti bed yang harganya jutaan miliaran, dan tidur di atas tikar saja. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Membekas. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat Rasulullah dalam keadaan tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi Umar bin Khattab mengatakan, itu Kisra, itu Roma, mereka subhanallah, raja-raja mereka tidur di atas dipan-dipan yang empuk ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, mali wa man dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Sedangkan saya di dunia ini seperti apa? Seperti saya berhenti tahta syajaratin. Saya cuma berhenti di bawah pohon untuk tinggal sebentar, kemudian saya tinggalkan lagi. Dan itulah keadaan dunia. Dunia yang kita miliki, yang sekarang kita nikmati, itu pun apa? Kita nggak bisa memiliki secara penuh. Kita punya mobil 4 saja sama kan nggak mungkin kita merasakan 4-4-nya nyetir sekaligus. Paling yang dipakai tetap 1, ya kan? Nggak mungkin kita nyetir 4-4-nya sekaligus. Paling yang dipakai mobil ini. Punya rumah megah-megah banyak juga paling ditinggali juga 1. Kan seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tentang fitnah dunia, tentang fitnah harta, yang ini banyak merusak apa? Keimanan seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang 2 orang ini. Orang yang dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang tersebut. Tapi justru apa? Justru menjadikan seseorang itu sombong. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang tersebut mengatakan dengan sombongnya kepada temannya bahwasanya apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta darimu dan aku lebih apa? Lebih mulia darimu. Dia sombong dengan 2 hal. Yang pertama dengan apa? Dengan harta, dan yang kedua dengan nasab. Dan ini ciri-ciri jahiliyah. Ciri-ciri jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu
Ketika mereka menyombongkan diri, kalau nggak menyombongkan diri dengan harta, menyombongkan diri dengan nasabnya. Makanya Islam ini datang untuk menghilangkan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wa la yanzuru ila amwalikum, wa la yanzuru ila ajsadikum, walakin yanzuru ila apa? Qulubikum." Allah enggak melihat harta kalian. Allah enggak melihat jenis tubuh kalian, mau hitam, mau putih, mau coklat, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak dilihat apa? Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan kesombongan yang dia punya, menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-35, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang kufur ini. Wa dakhala jannatahu, ketika dia masuk ke dalam kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Dan ini hakikat orang-orang yang mereka kufur kepada Allah. Hakikat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia mengatakan, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia dalam keadaan angkuh, dia mengatakan, saya menyangka atau saya mengira an tabida hadhihi abada, bahwasanya kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Dia akan kekal kebun ini. Dia merasa bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah merupakan harta yang kekal. Terus menerus akan dia miliki. Kemudian mengatakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak akan pernah menyangka bahwasanya hari kiamat itu akan tegak. Akan ada. Ini orang kalau sudah cinta dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, gak pernah mikir yang namanya mati. Pengennya hidupnya terus menerus. Orang kalau sudah hatinya cinta dunia, dia gak akan pernah ingat yang namanya kematian. Padahal apa? Kematian ini akan mendatangi kita. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemanapun kita lari. Dan ini kebiasaan fitrah manusia. Bahwasanya apa? Kita itu akan lari dari yang namanya kematian. Takut terhadap yang namanya kematian. Tapi sesungguhnya apa? Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu apa? Kematian itu akan mendatangi kita. Dan inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi kita untuk terus kita mengambil sebuah hiburan. Kemarin itu saya itu ketika di Saudi selesai hajian, saya ke rumah sakit karena qadarullah ada jamaah saya yang meninggal. Saya itu ke rumah sakit. Orang itu saya melihat orang itu kebingungan di rumah sakit karena memang banyaknya yang meninggal ya. Banyak yang sakit. Saya cuma terpikir satu hal ketika saya melihat orang pada bingung naik mobil cepet-cepetan. Saya itu cuma mikir, ini kenapa sih orang itu kok kayak bingung? Dia merasakan sakit, sudah istilahnya dia sudah hampir sakaratul maut, keluarganya bingung, dia sendiri bingung. Kayak orang itu saya menyaksikan itu apa ya? Kayak orang tidak punya arah. Saya sambil berpikir di rumah sakit dengan melihat banyaknya jenazah, gitu kan? Saya itu cuma berpikir, subhanallah, benar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian itu pengen lari dari yang namanya kematian. Orang itu takut gitu terhadap yang namanya kematian, itu betul-betul takut. Makanya saking ketakutan yang terjadi itu apa? Kayak chaos gitu. Gak karu-karuan di rumah sakit ya. Banyaknya orang meninggal, cuaca panas, yang sakit juga banyak, subhanallah. Saya melihat keadaan seperti itu, orang ini takut mati semua ternyata. Gitu.
Ya, takut mati semua. Padahal Allah sendiri mengatakan, ya fitrah gitu loh, fitrah manusia, tafiruna minhu. Tapi mau kalian selari apapun, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kita. Cuma permasalahannya itu karena kita gak siap mati. Kita gak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan para sahabat kan? Para sahabat ketemu dengan kematian, marhaban bil maut. Gitu kan? Selamat datang wahai kematian. Itu para sahabat. Ketemu kematian justru malah dicari. Mana kematian? Jihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicari oleh para sahabat. Kenapa? Saya mati, saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia Maha baik, dan Dia Maha penyayang. Saya di dunia saja sudah disayang sama Allah, begitu luar biasanya. Kenapa? Kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat itu kematian saja dicari. Ketika datang kematian bisa mengucapkan marhaban bil maut. Tapi kita di zaman sekarang ini nggak bisa mengatakan seperti itu. Mau sakit sedikit sudah bingung. Kenapa? Ya karena nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya terhadap dunia itu sudah ngakar gitu. Sudah masuk ke hati kita, itu sudah nggak karu-karuan dengan cinta terhadap yang namanya dunia itu tersebut. Kalau Rasulullah dulu mengajari para sahabat, dunia biasa, dunia tidak ada apa-apanya. Akhirat itulah tempat kita. Coba bayangkan, ketika Rasulullah SAW perang Khandaq saja, yang dinasib-nasibkan oleh Rasulullah SAW apa? La Aisyah illa Aisyah al-akhir. Tidak ada kehidupan akhirat. Ketika itu para sahabat saking apa yang disebutkan oleh Rasulullah, la Aisyah illa Aisyah al-akhir, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bikin parit sebegitu luar biasa panjangnya, lebarnya, dalamnya. Dan mereka dikepung dengan 10.000 pasukan. Mereka justru la Aisyah illa Aisyah al-akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Mereka siap untuk menghadapi kematian, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu luar biasa. Ini makanya orang kalau sudah cinta terhadap dunia luar biasa dan dia kenal dunia itu secara detail, maka apa? Takut untuk menghadapi yang namanya kematian. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan. Orang kalau sudah cinta dunia, akhirnya dia menganggap apa? Ma'adun antabida hadihi abadan. Hartaku ini tidak akan binasa. Akhirnya mengatakan apa? Wa ma'adun sa'ata qa'imatan. Dan hari kiamat itu tidak ada. Karena sudah terlalu cinta terhadap yang namanya dunia, akhirnya dia tidak siap untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Wa ma'adun sa'ata qa'imatan. Kemudian dia mengatakan apa? Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya aku dikembalikan, wala irruditu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Dia menggabungkan dua hal, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa? Dia mengharapkan jauh yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keadaan orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia apa? Mengharapkan di akhirat mendapatkan tempat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dua ayat ini tentang orang yang kufur tersebut, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, "Tsumma yukafihi hadzal iftikhar ala sahibi." Enggak cukup dia berbangga-bangga di hadapan temannya. Hatta hakama bi jahlihi wa dzulmihi, sampai dia mengatakan dengan kebodohannya dan kezalimannya. Ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia mengatakan ma adunnu an tabida hadhihi abada. Bahwasanya kebun ini apa? La tanqati wa tatmahil. Ini tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah binasa. Maka akan terus menerus. Kemudian dia apa? Mengkufuri yang terhadap yang namanya apa? Hari kiamat. Ketika dia mengatakan apa? Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irritu ila rabbi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa hadza anqarul ba'ts. Ini mengingkari yang namanya apa? Hari kebangkitan.
Dan dia mengatakan apa? La ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun ada, itu pun saya akan diberi yang lebih baik dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Liyu'tini khairan min hataini jannataini wa hadza la yakhlu min amrayni imma ay yakuna 'aliman bi haqiqatil hal fayakunu kalamu hadza ala wajhi tahakkum wal istihza. Maka orang ini seakan-akan dia tahu bahwasanya Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Justru malah ini seperti istihza, ngejek Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia lebih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yakunu hadza dhannahu fil haqiqah, atau ini cuma memang prasangka dia. Fayakunu min ajhalin nas, sehingga dia termasuk di antara orang yang paling bodoh. Inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita tentang fitnah dunia yang itu akan masuk di dalam hati setiap orang, maka perlunya kita untuk kita terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu apa sih sebenarnya hakikat dunia yang Allah bentangkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan dunia, ingat, ini bukan nikmat semata. Justru malah ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar aku diberi nikmat sehingga aku bersenang-senang dengan nikmat ini, tidak. Akan tetapi semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, semakin kita semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah dinasihati oleh salah seorang ustaz. Beliau mengatakan, pas waktu itu Bedawi, kamu dulu nggak bisa makan saja bisa menuntut ilmu. Makan cuma nasi putih saja diaman, kamu dulu bisa menuntut ilmu. Kamu sekarang makanan banyak, dulu kamu jalan kaki, kamu bisa menuntut ilmu. Masa iya sekarang sudah ada ban yang mengantarkan kamu malah justru sekarang meninggalkan ilmu? Harusnya apa? Kalau dulu kamu lapar bisa menuntut ilmu, kamu pakai sikil kamu bisa menuntut ilmu. Harusnya sekarang dengan makanan yang berlimpah, kalau dulu menuntut ilmunya sejam, harusnya dengan makanan melimpah, menuntut ilmunya berkali-kali lipat. Ngajar ilmunya harus berkali-kali lipat. Saya pikir iya benar juga. Kalau dulu masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, kita bisa menuntut ilmu dan kita bisa rajin menuntut ilmu, harusnya setelah Allah bentangkan, waktu kita harus berkali-kali lipat kita untuk jadikan kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang khusyuk, mempunyai iman yang benar, mempunyai hati yang benar. Ini sedikit yang bisa kita ambil faedah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita dalam surah Al-Kahfi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.